Oke, Pak Erlangga sebagai Menteri Perindustrian, Ya. hadapi serbuan produk impor, apa aja sih Pak cara kita untuk bersaing dengan Ya, produk kalau impor? produk import kan kalau sekarang terbanyak dari Cina. Tentu persaingan itu harus level playing field, harus barangnya sama. Baik. Nah, artinya kita harus menerapkan standar yang sama. Nah, standar yang sama adalah penerapan standar nasional Indonesia. Oke. Nah, kalau CSNI sama, maka dia bisa berkompetitif secara fair. Jadi karena sekarang berbagai pemerintahan termasuk Amerika mempromosikan fair trade, bukan hanya free trade. Nah, fair trade itu artinya persaingan itu lebih sehat. Kemudian yang kedua, apabila terjadi persaingan yang tidak sehat, maka tentunya bisa dilakukan yang namanya trade remedy atau kita sering sebut dengan bea masuk anti dumping. Kalau negara lain melakukan dumping, dengan demikian kita bisa melindungi industri-industri ataupun lapangan pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia. Oke, Pak Erlangga, Hartarto Sastro Sunarto adalah Menteri Perindustrian yang menjabat selama 2 periode pada Orde Baru. Ya. Apakah ini menjadi suatu keuntungan juga untuk Bapak menjalani tugas sebagai Menteri Perindustrian? Ya tentu alhamdulillah Bapak kan membawa industri di era 90-an. Baik. Dan pada waktu itu Indonesia sampai tahun 98 itu targetnya kan take off, hanya karena dengan financial crisis maka semuanya tertunda. Tetapi pada waktu itu sektor manufaktur kita sudah berkontribusi lebih dari 30% dan net ekspornya itu 10%. Nah, tentu pasca reformasi itu kue pada waktu itu dibandingkan hari ini, tentu hari ini 8 kali kuenya. Dari harga seperti itu? Dari tahun 2000 tersebut. Tetapi dasar-dasar daripada manufacturing sudah ditaruh pada periode tersebut. Oke, Pak Erlangga, apa aja sih Pak ilmu yang dapat diambil dari sosok seorang ayah ketika menjabat menteri? Ya tentu Bapak itu kan administratur yang baik. Jadi beliau menyimpan seluruh agenda kerjanya selama beliau menjadi menteri 18 tahun. Oke. Jadi ada dari setiap tahun. Jadi saya bisa melihat apa yang dibahas pada waktu itu. Selama perjalanan Perjalanan karir beliau, termasuk garam. Oke. Jadi garam pun ada catatan-catatan di situ. Masuk hal-hal unik dan menarik. Termasuk hal-hal unik dan menarik. Salah satu yang menarik adalah mengenai Hari Industri. Baik. Nah, pada waktu itu Bapak berargumen bahwa Hari Industri tidak perlu dirayakan dengan libur karena industri kerja terus 365 hari per tahun. Oke, Pak Erlangga, kita kembali bahas tentang produk perindustrian. Produk dalam negeri kita ini apa saja sih Pak yang bisa menjadi andalan untuk diekspor? Ya, kami sudah pilih dalam kemarin di launch oleh Bapak Presiden tanggal 4 bulan April terkait dengan revolusi industri keempat atau kita sering sebut dengan Making Indonesia 4.0. Nah, di situ kita sudah pilih dari 84 sektor, 5 sektor prioritas, yaitu otomotif, elektronik, tekstil dan footwear, kemudian juga chemicals dan pangan. Nah, 5 sektor ini merupakan 5 dari 10 komoditi yang diperdagangkan 80% dari kebutuhan dunia. Jadi ini adalah barang yang demand-nya tinggi. Bisa nggak sih Pak Indonesia memiliki mobil dan motor nasional? Ya, bagi industri itu yang disebut mobil atau motor nasional adalah yang mempunyai kandungan lokal yang tinggi. Nah, sekarang kandungan lokal tinggi itu sudah ada dimiliki oleh beberapa produk yang diproduksi secara nasional. Nah, oleh karena itu yang lebih ditonjolkan oleh kementerian. Karena membangun industri itu adalah membangun lapangan pekerjaan. Bukan hanya membangun katakanlah merek. Nah, seperti negara tetangga membangun merek Malaysia misalnya, tetapi hari ini industrinya tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan di antara negara ASEAN, Malaysia masih memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri. Jadi tidak dilakukan free trade dan bahkan produk-produk yang diproduksinya sekarang sebagian besar justru diproduksi di Indonesia, yang diekspor ke sana kemudian mereka rebranding.
Nah, jadi kalau bagi Indonesia tentunya kita melihat pada pengembangan-pengembangan seperti misalnya low cost emission vehicle itu menjadi bagian dari pengembangan industri nasional, di mana di situ R&D, desain dan yang lain dilakukan oleh putra-putri Indonesia sendiri. Sejauh ini sudah berapa persen? Nah, sejauh ini kan LCEV itu mendominasi otomotif nasional saat sekarang. Berarti kemungkinan kita akan memiliki mobil ataupun motor nasional bisa? Ya, kita sebut yang namanya nasional itu diproduksi nasional, bukan cuman brand. Ya kalau brand kan gampang, kayak dulu tinggal kita import mobil, tempel brand, apakah itu nasional, tetapi kan itu tidak. Nah, yang kita masuk nasional adalah kemampuan. Engineering. Karena sekarang kan kalau kita sebut industri itu adalah mulai dari pertama desain, kedua bahan baku, ketiga manufacturing, keempat distribusi, kelima tentu pasca penjualan ada recycle. Nah itu full cycle daripada industri. Oke, Pak Erlangga, sekolah kejuruan mesin, otomotif, kelistrikan, dan lain sebagainya sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Apa yang menyebabkan Indonesia masih tergantung dengan produk-produk dari luar negeri? Ya tentu pengembangan teknologi. Research, development, dan desain itu kan kelemahan dari kita. Jadi pengembangan produk itu kan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, RD&D ini yang sekarang perlu untuk diperkuat. Nah, dalam pengembangan industri 4.0, nah konsentrasi pemerintah adalah pengembangan di RD&D ini. Oke. Tapi bisakah Indonesia memiliki produk asli Indonesia, ciptaan Indonesia, bukan cuma perakitan saja kira-kira gitu? Ya kalau kita bicara baju kita punya produk Indonesia, kita bicara elektronik kita punya produk Indonesia, ada macam-macam merek. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak bisa. Kita bicara makanan minuman kita leading. Kita bicara petrochemicals ya kita juga beberapa sektor pupuk misalnya terbesar kita di negara Asia. Nah jadi kita punya sebetulnya produk-produk unggulan. Di luar otomotif ya pastinya, atau ya kita bicara industri kan bukan cuma otomotif, kita punya sektor ada 84 dan tentu yang 5 itu sektor unggulan. Kayak hari ini kita produksi smartphone kita kan mendekati 60 juta.